depan kita kali ini terdapat alat baterai tester dari brand Megger dengan tipe Torkel 950. Kembali lagi di channel Sentra Elektrindo Mandiri bersama saya Febriansa. Di depan kita kali ini terdapat alat baterai tester dari brand Megger dengan tipe Torkel 900 series. Dimana di depan kali ini kita adanya Torkel 950. Nah, kegunaan si Torkel ini sebagai alat untuk ngetes si baterai dengan cara di discharge atau pengetesan pengosongan si baterai untuk mengetahui kapasitas si baterai tersebut. Untuk fitur dan kelengkapannya dapat apa aja, yuk kita simak. Untuk kelengkapan dari pembelian Torkel 900 series ini, kita dapatkan carrying case dan satu set kabel. Nah, ini untuk kabel setnya. Kita buka aja, dapat apa aja di dalamnya. Ada kabel power, kabel grounding, kabel untuk positif dan negatif yang ke baterai. Nih alatnya. Nah, dalam pembelian Torkel ini kita juga mendapatkan satu buah flash disk dari Megger. Ada sertifikat calibration, dan terakhir kita juga mendapatkan namanya user manual atau buku manual dari penggunaan si Torkel tersebut. Nah, inilah tampilan si Torkel. Jadi di sini ada beberapa connection. Di sini ada TXL, connection ke TXL, di mana TXL ini adalah opsional dari si pembelian Torkel tersebut, yaitu untuk penambahan beban. Berikut contoh TXL. Nah, di sini terdapat connection to service. Di sini untuk ada alarm. Nah, alarm ini juga opsional dari pembelian si Torkel. Nah, di sini ada connection untuk penjepit arus. Di sini ada untuk yang 9 volt untuk internal, dan untuk eksternalnya itu kurang dari 1 volt. Nah, ini juga pembelian ini yang dikoneksikan itu juga opsional. Berikut tampilan opsionalnya. Nah, untuk sisi kanan ini ada komunikasi, ada BVM, USB, dan RJ45. Nah, yang BVM ini adalah koneksi untuk baterai voltage monitor. Nah, BVM ini juga opsional untuk pembelian Torkel. Jadi kalau kita tidak menggunakan BVM, berarti nggak usah pakai koneksi tersebut. Nah, di sini ada port USB. Di sini untuk ketika kita telah melakukan pengujian, kita langsung bisa mengekspor ke dalam USB. Nah, di sini ada knob untuk ngejas arus yang kita mau supply, dan bisa juga ngatur emergency atau stop. Nah, di sini ada audio. Jadi ketika si Torkel ini kita mau menguji tapi tidak sesuai atau ada kendala, maka dia akan bunyi. Di sini ada tombol power. Nah, di sini tadi saya lupa ada emergency stop. Jadi ketika pengujian baterai tiba-tiba
ada terjadi masalah entah si baterainya atau gimana, itu bisa kita langsung tekan dan si unit tersebut secara otomatis akan meng-cut off pengujian. Nah, di sini connection untuk ke baterai, yang di atas ini untuk kabel power untuk si torkelnya, dan ini untuk grounding, dan di sini ada connection ke baterai positif dan negatif. Nah, ini ada voltage sense. Ini digunakan ketika kita menggunakan BVM. Jadi kalau nggak menggunakan BVM berarti lead ini kita nggak gunakan. Baik, cara hidupin si torkel ini sangat mudah lah. Jadi tinggal kita tekan tombol powernya, tapi sebelum itu kita pastikan dulu si torkel ini udah disuplai sama listrik. Jadi tinggal tekan tombol power satu kali. Nah, dia akan ngeluarin suara running. Ini udah tampilan Megger. Nah, inilah proses runningnya si torkel. Nah, berikut tampilan awal si torkel. Jadi langsung ada beberapa menu. Ada menu setting. Ini tampilan menu setting, grafik. Ini untuk sel. Ini untuk baterai, dan terakhir ada result. Nah, untuk metode setting, menu setting, kita dapat melakukan pengujian dengan beberapa metode. Yang pertama itu ada konstan arus, konstan power, konstan hambatan, profile arus, profile power, dan V-logger. Nah, untuk ngedischarge si baterai kita menggunakan konstan arus. Jadi kita akan melihat kapasitas si baterai tersebut. Di sini ada setting untuk ngedischarge-nya berapa ampere. Kita bisa adjust dari 1 sampai 220 ampere. Soalnya torkel 950 ini dia bisa ngadjust current di 0 sampai 220 ampere, dan untuk tegangan dia bisa sampai 500 volt. Nah, di sini misalnya kita akan discharge baterai dengan arus 5 ampere, tinggal kita checklist. Dan di sini ada temperatur, kita bisa juga setting. Ini bergantung dari si baterainya, temperatur. Nanti ada di template baterai. Di sini ada nominal time, bisa di-adjust dari 1 menit ke beberapa jam. Nah, ya di sini ada warning dan stop. Nah, ini kita bisa setting. Kita setting misalnya yang terukur di torkel itu sebesar 4,2 volt. Tapi kita mau discharge si baterai sampai dia tegangannya sampai drop. Misalnya kita warming di 2 volt dan untuk stopnya di 1,8 volt. Kita tinggal available. Terus untuk capacity ini juga sama dengan untuk pengaturan tegangan, warning dan stopnya. Jadi mau dia warning di kapasitas berapa dan stop pengujian di kapasitas berapa. Dan waktu juga kita bisa setting untuk pengujiannya. Kita mau nguji dari sampai misalnya 4 jam lah. Kita melakukan pengujian 4 jam dan dia akan stop di
5 jam. Itu ini untuk penggunaan fitur BVM. Ini untuk memonitor baterai per selnya. Tapi kalau kita nggak pakai, nggak usah di available. Nah, ini untuk grafik ini pada saat kita pengujian baterai, kita bisa secara real time melihat kondisi si baterai saat pengujian. Ini ada sel hampir sama dengan grafik. Nah, ini untuk data si baterai, jadi bisa kita isi, misalnya ownernya siapa, lokasinya apa, substation dan posisi. Dan ini untuk result. Jadi ketika kita telah melakukan pengujian, itu akan tersimpan di sini di hasil resultnya. Jadi untuk menu settingnya mungkin seperti itu. Tapi kita juga bisa melihat ini info. Jadi bisa lihat konfigurasinya gimana. Ini konfigurasi. Ini yang menggunakan TXL, ini yang enggak menggunakan TXL. Ini ya. Terus di sini ada grafiknya nih. Torkel 950 tuh bisa 220 ampere dan tegangannya bisa sampai 500 volt maksimal. Ini untuk penggunaan BVM. Dah, fiturnya itu aja sih. Nah, berikut untuk nge-save hasil pengujian pada Torkel. Kita tekan ini save and exit. Nah, setelah melakukan pengujian itu akan tertera di sini ada test current, full voltage, open voltage, start voltage dan end voltage. Jadi akan terukur semua. Yang kita bisa edit itu cuman beberapa, temperatur, red time, sama red capacity. Itu kita bisa edit. Selebihnya nggak bisa, itu udah di lock sama Torkelnya. Nah, di sini ada juga awal mula pengujiannya dan running time-nya seberapa lama. Nah, setelah kita ini udah sesuai, nah ini kayaknya udah ke save. Coba kita ke mode folder. Nah, ini udah ke save yang bawah nih, 2025 bulan 1 tanggal 2. Tuh jamnya jam 8, tapi ini belum disesuaikan nama jam di Indonesia. Udah, ini cara nge-save. Oke, itulah video singkat dari Torkel 950 dengan saya Febri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe.